Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Dinata dengan NIM 230503014. Sini sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu, pada Ibu Dr. Mary Andriani STMT yang telah menjadi dosen kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya dengan judul Laporan Metodologi Penelitian Strategi Manajemen Stok APD untuk memastikan ketersediaan dengan menggunakan metode supply chain management pada UMKM Bengkel Las Aceh Tamiang, Sungai Liput. Baik, kita mulai saja langsung. Keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga merupakan aspek krusial dalam lingkungan industri, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang pengelasan. Penerapan prinsip supply chain management dalam manajemen stok APD dapat menjadi solusi strategis untuk menjamin ketersediaan barang secara efisien. Supply chain management mencakup pengelolaan arus barang, informasi, dan koordinasi antar pihak dalam rantai pasok. Sebagaimana dijelaskan oleh Yateno dan kawan-kawan tahun 2022 dalam kajian mereka tentang efektivitas pengelolaan persediaan berbasis rantai pasok. Dalam kasus ini, masih ada pekerja yang kurang APD lengkap, dikarenakan kurangnya APD di tempat kerja. Oleh karena itu, penerapan metode supply chain management dalam kasus ini sangatlah cocok menurut saya. Supply chain management sendiri adalah metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan stok APD. Supply chain management mencakup pengelolaan rantai pasok mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi agar ketersediaan barang selalu terjaga. Dengan menerapkan supply chain management, diharapkan Bengkelas dapat mengoptimalkan pengelolaan stok APD, sehingga setiap pekerja mendapatkan perlengkapan keselamatan yang dibutuhkan tanpa adanya keterlambatan atau kekurangan stok. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana strategi manajemen stok APD yang efektif untuk memastikan ketersediaannya di Bengkelas. Kedua, apa saja faktor yang menyebabkan keterbatasan stok APD bagi pekerja. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode supply chain management dapat membantu dalam optimalisasi pengelolaan stok APD. Yang keempat, perencanaan dan distribusi APD yang optimal untuk menghindari kekurangan stok bagi pekerja. Yang kelima, apa dampak dari kekurangan APD terhadap keselamatan dan produktivitas pekerja di Bengkelas. Selain itu, ada juga tujuan masalah. Yang pertama, menganalisis strategi manajemen stok APD untuk memastikan ketersediaan bagi pekerja di Bengkelas. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab keterbatasan stok APD yang sering terjadi. Yang ketiga, menerapkan metode supply chain management optimalkan pengelolaan stok APD. Yang keempat, merancang sistem perencanaan dan distribusi APD yang dapat menghindari kekurangan stok. Yang kelima, menilai dampak ketersediaan APD terhadap keselamatan dan produktivitas kerja alat. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Menambah literatur tentang penerapan supply chain management dalam pengelolaan stok APD di lingkungan kerja beresiko tinggi. Yang kedua, manfaat praktis. Memberikan rekomendasi strategis kepada Bengkelas di Sungai Liput tentang pengelolaan stok APD yang lebih efektif untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas kerja. Batasan penelitian. Dan ini dibatasi pada pengelolaan stok 6 jenis APD utama, yaitu helm las, sarung tangan las, kacamata pelindung, masker respirator, apron pelindung, dan sepatu safety. Di Bengkelas wilayah Sungai Liput dengan menggunakan pendekatan supply chain management. Data stok dan APD berdasarkan lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi diperoleh data stok dan
pemakaian 6 jenis APD utama sebagaimana tercantum dalam tabel. Yang pertama, sarung tangan las. Dengan stok awal 20, pemakaian per bulan 20, sisa stok 0 dengan keterangan habis. Yang kedua, masker respirator. Dengan stok awal 20, pemakaian per bulan 15, sisa stok 5 dengan keterangan sangat kurang. Yang ketiga, kacamata pelindung dengan stok 15, pemakaian per bulan 10, sisa stok 5, keterangan sangat kurang. Yang keempat, ada helm las dengan stok awal 10, pemakaian per bulan 5, sisa stok 5 dengan keterangan cukup. Yang kelima, apron pelindung dengan stok awal 12, pemakaian per bulan 5, sisa stok 7 dengan keterangan aman. Yang keenam, ada sepatu safety dengan stok awal 10, pemakaian per bulan 5, sisa stok 5 dengan keterangan cukup. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek krusial dalam industri, termasuk sektor pengelasan, yang memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Implementasi K3 yang efektif dapat meminimalisir resiko tersebut dan meningkatkan produktivitas. Menurut penelitian oleh Ramatuglo dan kawan-kawan, pada tahun 2023, penerapan K3 pada aktivitas fabrikasi di Kota Medan menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan penelitian rutin dapat mengurangi insiden kecelakaan kerja yang signifikan. Supply chain management. Supply chain management adalah pendekatan terintegrasi dalam mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir. Menurut Yateno dan kawan-kawan tahun 2022, supply chain management bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui koordinasi dan efektif antar pihak dalam rantai pasok. Implementasi supply chain management yang efektif dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan respons terhadap permintaan pasar, dan memperbaiki kualitas layanan. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses perencanaan dan pengendalian jumlah serta jenis barang yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Menurut Situmorang dan Dewi tahun 2023, manajemen persediaan yang efektif melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap tingkat persediaan, peramalan perusahaan, dan penyesuaian kebijakan perencanaan. Dalam konteks UMKM, manajemen persediaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem manajemen persediaan berbasis komputer dapat membantu UMKM dalam memantau dan mengendalikan persediaan secara real time. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri merupakan perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja. Dalam konteks pengelasan, alat pelindung diri meliputi helm las, kacamata pelindung, sarung tangan tahan panas, apron kulit, dan sepatu keselamatan. Penggunaan alat pelindung diri yang tepat dapat mengurangi risiko gangguan penglihatan akibat paparan cahaya intens dan partikel berbahaya. Yang oleh Krisdayanti dan kawan-kawan tahun 2023 menekankan pentingnya perilaku pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri. Mereka menemukan bahwa tingkat kepatuhan dalam memakai alat pelindung diri berpengaruh langsung terhadap keselamatan kerja di lingkungan pengelasan. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dalam metode studi kasus pada UMKM Bengkelas di Sungai Liput Aceh Tamiang, tujuannya untuk menganalisis strategi manajemen stok alat pelindung diri dan mengoptimalkan pengelolaan menggunakan metode supply chain management. Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi kondisi stok aktual, merancang sistem perencanaan kebutuhan, serta meminimalkan kekurangan APD secara sistematis. Lokasi dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu UMKM Bengkelas
di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kedua Muda, Kabupaten Aceh Kenyang, Aceh. Waktu pelaksanaan adalah Januari hingga April 2020. Variabel penelitian. Di sini terdapat dua variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen stok atau pelindung diri seperti perencanaan kebutuhan barang atau demand forecasting, jumlah pemesanan optimal atau economic order quantity atau EOQ, titik pemesanan ulang atau reorder point atau ROP, dan koordinasi dengan pemasok. Yang kedua itu variabel dependent. Variabel dependent adalah hasil yang ingin dicapai dari penerapan strategi manajemen stok alat pelindung diri dengan menggunakan metode supply chain management, yaitu ketersediaan alat, alat pelindung diri yang optimal. Berikut ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data, rumusan strategi supply chain management, evaluasi simulasi sederhana, dan penyusunan laporan. Selain itu, prosedur penelitian ini penjelasan dari prosedur penelitian, yaitu prosedur penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah utama, yaitu ketidakefisienan dalam pengelolaan stok alat pelindung diri yang menyebabkan kekurangan maupun kelebihan persediaan. Untuk memahami akar permasalahan, dilakukan pengumpulan data melalui metode observasi langsung di lokasi UMKM, wawancara dengan pemilik dan pekerja bengkel, serta dokumentasi administrasi terkait pengadaan dan penggunaan alat pelindung diri. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola permasalahan stok. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diterapkan pendekatan supply chain management yang mencakup 4 tahapan utama, yaitu perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penyimpanan, dan mekanisme distribusi alat pelindung diri. Selanjutnya disusun strategi pengelolaan stok dengan menetapkan titik pemesanan ulang atau reorder point, sistem pengisian stok secara periodik, serta pemilihan pemasok lokal guna meningkatkan efisiensi pengadaan. Melalui penerapan strategi ini, diharapkan ketersediaan alat pelindung diri dapat dijamin secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas para pekerja di lingkungan bengkel. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin bertanya, Boleh. eh, mengapa Anda memilih pendekatan supply chain management untuk pengelolaan stok APD di UMKM, bukan pendekatan lain seperti line atau just in time? Oke, saya jawab langsung. Kenapa saya memilih pendekatan supply management? Karena pendekatan ini lebih ke komprehensif, mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi. Supply chain management ini sangat cocok untuk UMKM yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan sistem informasi karena fleksibel dan dapat disesuaikan. Metode seperti JIT, just atau just in time, membutuhkan kestabilan supply yang tinggi, yang sulit dicapai di daerah seperti Semeliput. Supply chain management memungkinkan efisiensi sekaligus keterjaminan stok, yang merupakan fokus utama dalam penelitian. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin, saya ingin bertanya kepada Arya Denata.
Dipersilakan. Bagaimana Anda memastikan bahwa data yang dikumpulkan seperti jumlah pemakaian APD per bulan benar-benar akurat dan mempresentasikan kondisi real? Oke, itu pertanyaan bagus. Untuk menjamin akurasi data, dilakukan triangulasi dengan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi langsung terhadap penggunaan APD. Yang kedua, wawancara dengan pemilik bengkel dan pekerja. Yang ketiga, dokumentasi pembelian dan pemakaian barang. Data dibandingkan dan diverifikasi silang antara ketiga sumber tersebut untuk memastikan konsistensi dan kualitas informasi yang diperoleh. Apakah dapat diterima? Oke, baik. Saya terima. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.